Pertama adalah susunan. Jadi untuk pewarnaan sederhana ini tujuannya adalah untuk membedakan bentuk, ukuran maupun susunan dari suatu sel bakteri. Nah, jadi prinsip dari pewarnaan sederhana ini cukup kita menggunakan satu saja cat warna, apakah itu warna biru methylene blue, ataukah kita menggunakan satu warna yang warna merah safranin, atau ungu kah kristal violet. Ya, jadi kita lihat pada gambar spesimen bakteri yang kita amati di mikroskop. Apabila kita tidak menggunakan pewarna maka tidak akan kontras kelihatannya ya antara sel bakteri dengan latar belakang spesimen yang kita amati. Tetapi apabila sudah diwarnai maka akan kelihatan jelas ya. Nah, ini kemudian untuk prosedur dari pewarnaan sederhana ini bisa kita lihat dari gambar slide ya. Jadi kita membuat suatu preparat, kemudian kita lakukan pewarnaan dengan memberikan satu saja cat warna, apakah methylene blue atau kristal violet atau karbonfluksin ya yang berwarna merah atau safranin. Nah, kemudian ini prosedur diagram prosedur ya yang dimulai dengan kita melakukan fiksasi terlebih dahulu. Kemudian kita berikan cat pewarna pada preparat bakteri kita. Kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikering anginkan. Sebentar kita lihat di video pewarnaan. Kemudian pewarnaan yang lain adalah pewarnaan negatif. Pewarnaan ini merupakan teknik untuk menentukan morfologi dan susunan sel bakteri yang tidak tahan panas, misalnya treponema. Jadi ini dipakai untuk mengamati bakteri yang sukar atau sulit terwarnai secara langsung. Jadi kita melakukan pewarnaan negatif ini. Nah, pewarnaan negatif ini juga dapat dilakukan untuk menentukan suatu ukuran sel. Nah, kenapa? Karena ini teknik pewarnaan negatif ini dapat meminimalkan penyusutan dari suatu sel bakteri. Ya, biasanya kalau pewarnaan negatif ini kita menggunakan larutan tinta Cina ya, atau juga Kongo Red. Nah, prinsipnya pewarna asam akan mewarnai latar belakang sedangkan sel tidak akan terwarnai. Nah, jadi perbedaannya dengan pewarnaan sederhana. Kalau pewarnaan sederhana itu bakterinya yang terwarnai, sedangkan pada pewarnaan negatif justru sel bakterinya itu tidak terwarnai. Jadi ketika kita mengamati di bawah mikroskop, kita lakukan pengamatan dan kita melihat misalnya ada bentuk mikroorganisme yang berbentuk batang kemudian itu tidak berwarna, maka kita dapat mengklasifikasi atau mendefinisikan bahwa yang kita amati itu adalah bakteri karena dia tidak, selnya itu tidak terwarnai. Nah, sedangkan latar belakangnya itu justru memberikan warna. Kemudian untuk prinsip dari pewarnaan negatif ini adalah kromogen tadi. Kromogen dengan adanya asam maka akan membawa muatan negatif, di mana muatan negatif di permukaan sel bakteri ini menolak muatan negatif di kromogen, sehingga sel bakteri tidak terwarnai tetapi backgroundnya ya yang terwarnai. Ya, itu warnaan negatif. Prosedurnya juga sama, hanya saja kita di sini menggunakan tinta Cina ya untuk pewarnanya. Kita lihat di sini gambar 55 nigrosin negatif stain, pewarnaan negatif. Kita lihat ada bentuk basil, ada bentuk kokus, di mana bentuk basil dan kokus ini justru dia berwarna putih, sedangkan kontras atau latar belakangnya berwarna hitam. Ya, kalau gambar 56 ini adalah pewarnaan negatif dengan menggunakan pewarna Kongo Red. Kontras atau latar belakangnya berwarna kecoklatan, sedangkan bakterinya ada yang berbentuk basil tetapi dia tidak berwarna.
yaitu adalah pewarnaan negatif. Nah, kita masuk pada pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram ini adalah suatu pewarnaan yang berfungsi untuk membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di samping juga dengan pewarnaan gram ini, maka morfologi sel suatu bakteri, susunan selnya dan ukuran sel bakteri itu dapat kita ketahui. Dan pewarnaan gram ini perlu dicatat merupakan cara yang dapat digunakan sebagai dugaan awal dalam suatu identifikasi. Ya, untuk mengetahui bahwa bakteri yang kita identifikasi itu bakteri spesies tertentu, maka kita lakukan dulu pewarnaan gram. Ya, karena masing-masing jenis bakteri itu punya sifat, terutama apakah dia gram positif atau gram negatif. Maka untuk memastikan bahwa bakteri yang kita warnai itu adalah bakteri yang kita maksud, misalnya kita ingin mengidentifikasi E. coli kita tahu dia sifatnya adalah gram negatif, maka kita lakukan dulu pewarnaan. Apakah bakteri yang kita periksa itu memang betul-betul E. coli. Jadi salah satunya adalah kita tahu dulu sifat E. coli itu gram negatif, maka kita lakukan dulu pewarnaan gram. Kalau memang dia gram negatif, maka itu salah satu cara untuk mengidentifikasi awal. Kemudian apa saja pewarna dari pewarnaan gram ini? Untuk pewarna dasar maka ada pewarna cat warna kristal violet. Kemudian untuk pewarna mordannya, pelunturnya, maka itu adalah iodin. Decolorizernya adalah alkohol atau aseton. Dan pewarna tambahannya adalah safranin yang memberikan warna merah. Ini kita lihat di gambar. Jadi sel bakteri apakah itu basil atau kokus sebelum diwarnai dengan pewarnaan gram maka dia tidak berwarna. Kemudian pada saat kita memberikan zat pewarna primer atau zat pewarna dasar, maka baik bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif itu dia dapat terwarnai dengan kedua warna ungu atau kristal violet tersebut. Tetapi manakala sudah didekolorisasi dengan alkohol, maka yang gram negatif itu dia tidak akan menyerap warna ungu. Jadi dia tidak mempertahankan warna ungu, sedangkan yang gram positif itu dia mempertahankan warna ungu atau mengikat kuat warna ungu, yang berarti bahwa warna ungunya tidak luntur. Jadi pada saat didekolorisasi disinilah sudah mulai ada perbedaan cat warna apa yang nanti akan diikat atau terikat oleh bakteri. Nah, setelah kita berikan pewarna akhir yaitu safranin, maka karena bakteri gram negatif tadi warna ungunya luntur, ketika ada pewarna tambahan, pewarna akhir yaitu safranin, maka safranin inilah yang kemudian akan diserap oleh bakteri tersebut. Jadi bakteri gram negatif itu cirinya adalah dia terlihat berwarna merah karena dia mengikat satu warna terakhir, ya. Sedangkan gram positif itu walaupun didekolorisasi dengan alkohol, dia karena tadi sifatnya mengikat dengan kuat satu warna yang pertama, maka kristal violet itu tidak akan luntur. Jadi tetap dia mempertahankan warna ungunya, sehingga walaupun dia diberikan zat pewarna akhir yaitu safranin, maka safranin ini sudah tidak bisa terserap masuk karena sudah ada bahan atau pewarna pertama yang sudah diikat atau diserap oleh bakteri ini. Sehingga kesimpulannya bahwa untuk bakteri gram negatif memperlihatkan warna merah, sedangkan yang bakteri gram positif memperlihatkan warna ungu. Nah, hal ini dapat terjadi karena baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif itu karena ada perbedaan, ya, ada perbedaan struktur dinding sel dari bakteri gram positif ini dan bakteri gram negatif. Nah, kita lihat pada gambar untuk bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri ini kita lihat, ya, peptidoglikan untuk gambar A itu pada outer membrannya atau membran selnya itu
tipis ya, peptidoglikannya tipis. Nah, sedangkan yang bakteri gram positif itu peptidoglikannya tebal ya. Peptidoglikannya tebal sehingga dia akan menyerap dengan kuat warna ungu ya. Ini adalah salah satu yang membedakan struktur dinding sel dari bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Jadi karena dengan peptidoglikan yang tebal, maka warna ungu itu mengikat dengan kuat ya dalam sel bakteri ini. Selain itu, dinding sel dari gram negatif ini memiliki kandungan lipid yang tinggi ya, kandungan lipidnya tinggi, tetapi lapisan peptidoglikannya itu tipis. Jadi itu ya, dia memiliki peptidoglikan yang tipis tetapi kandungan lipidnya tinggi dibandingkan dengan sel bakteri dari gram positif. Sehingga dengan dekolorisasi ekstrak lipid ini membuat gram negatif, dinding sel gram negatif ini tidak dapat mengikat dengan kuat pewarna kristal violet iodin. Itu ya. Kita lihat ini prosedurnya untuk pewarnaan gram. Jadi pewarna yang pertama adalah kristal violet, kemudian iodin, kemudian alkohol, kemudian dengan safranin ya. Untuk pewarna pertama kita berikan waktu pewarnanya 1 menit, pewarna kedua 1 menit, pewarna ketiga 15 detik, dan pewarna keempat adalah 1 menit. Kemudian ada lagi pewarnaan tahan asam, ini untuk mengidentifikasi bakteri basil yang tahan asam. Nah, ini merupakan diagnosis awal untuk TBC ya, TB. Jadi ada bakteri yang tahan asam, ada bakteri yang tidak tahan asam. Metodenya adalah metode Zell-Nelson. Kemudian untuk pewarnanya adalah karbolfuksin. Ya. Ini kita lihat untuk bakteri Mycobacterium tahan asam. Nah, kemudian ada lagi pewarnaan endospora. Ini untuk mengetahui suatu bakteri memiliki spora. Nah, prinsipnya adalah spora yang resisten terhadap panas dan bahan kimia itu jadi spora itu akan resisten terhadap panas dan bahan kimia karena pada lapisan sel dari bakteri tersebut itu ada yang terdiri dari protein keratin. Sehingga proses pemanasan ini akan membuka lapisan spora dan memudahkan masuknya zat warna. Impermeabilitas dari spora ini akan melindungi zat yang mewarnai spora dari adanya pelunturan atau penambahan zat pewarna sel vegetatif. Pewarnaan spora. Untuk pewarna dasar dari pewarnaan spora ini adalah malasid green. Ya, jadi pewarnanya itu adalah malasid green. Ini prosedurnya juga ada pada gambar, sebentar kita lihat bersama-sama videonya. Kemudian juga untuk pewarnaan kapsul adalah untuk mengetahui adanya kapsul ya dari suatu bakteri. Ada bakteri yang memiliki kapsul. Kita lihat ini bakteri. Gambar bakteri yang memiliki kapsul. Untuk metode pengecatan kapsul itu bisa kita gunakan metode Bury. Jadi cat yang dipakai atau digunakan itu adalah safranin atau methylene blue. Nah, ini prosedurnya, kita lihat juga di video. Kemudian ada juga pewarna flagel. Ya.
Jadi untuk pewarnaan flagella ini prosedurnya pada slide. Kita buat dulu preparatnya, kemudian kita berikan 1 tetes sampel bakteri dan diberikan pewarna ini, pewarna flagel. Jadi pada dasarnya prosedur dari pewarnaan bakteri ini hampir sama, yang membedakan adalah cat pewarnanya ya. Kecuali tadi untuk pewarnaan tahan asam, maka itu harus kita panaskan terlebih dahulu ya objek reglas kita. Kemudian ada pewarna flagel. Ini sudah tadi kita lihat di sini gambarnya flagella yang sudah diwarnai, flagella bakteri. Kita simak video berikut. Teknik pewarnaannya dimulai.
8 gram ya. Perhatikan prosedurnya. Satu warna moldan lugol. Cuci dengan air mengalir. Setelah itu diberikan satu warna ketiga alkohol ya. Kemudian satu warna terakhir yaitu safranin. Kemudian air mengalir. Jadi setiap setelah diwarnai maka dicuci dengan air wadah. Kemudian dikeringkan. Titik-titik airnya. Terus berhati-hati dalam mengeringkannya. Bakterinya tadi sudah melekat ya di objek deglasnya karena sudah difiksasi. Kemudian ditunggu sampai mengering. Selanjutnya pengamatan di bawah mikroskop ya. Kita nyalakan dulu mikroskopnya. Besarannya 100 kali. Kita gunakan minyak imersi. Ini dia hasil pewarnaan kita. Ada bakteri warna ungu ya, berarti dia adalah bakteri gram positif. Ya. Jadi untuk materi kita hari ini dicukupkan sampai di sini untuk materi mengenai pengecatan bakteri.
Kita akan lanjutkan dengan tugas di Google Classroom. Jadi ada penugasan yang kalian harus jawab dan dikumpulkan ya secara di kelas kita di Google Classroom. Semoga dapat bermanfaat untuk mahasiswa gizi semuanya. Ibu akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan maka kalian dapat memberikan pertanyaan di kolom chat di Google Classroom kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.